Selamat siang semuanya. Siap, Pak. Lagi selamat siang. Siap, Pak. Masih semangat tuh? Masih, Pak. Siap menerima pelajaran hari ini? Siap, Pak. Hari ini kita belajar dalam mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Materi yang akan kita pelajari hari ini akan disampaikan setelah kita berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu. Satu orang pimpin doa. Semua berdiri. Atas segala berkat dan perlindungan sehingga pada siang hari ini kami bisa berdoa ini. Ya Bapa, semoga Engkau selalu melindungi kami sampai jam pelajaran kami ini selesai. Doa ini kami sampaikan lewat pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Oke. Terima kasih, silakan. Selanjutnya saya cek dulu kehadiran adik-adik semua hari ini. Amalia Indri, Hadir Pak. Argosius Budiman, Ada, Pak. Febrianus Daud, Ada, Pak. Maria Olivia, Maria Hasan, Hadir Pak. Ronaldus Nahum, Hadir, Pak. Victor Kebagu, Hadir, Pak. Yonasan Dambong. Hadir, Pak. Oke, selesai. Baik, hari ini yang tidak datang satu orang, atas Iya, nama Pak. Yonasan. Alasannya kenapa? Pak. Oke, tanpa keterangan nih. Ya Pak. Mudah-mudahan pertemuan berikut yang bisa bersama kita untuk belajar materi yang akan datang. Baik, sudah senang semua. Saya mau cek dulu kemampuan abal adik-adik. Saya sudah bagikan link di grup berkaitan dengan kemampuan abal adik-adik berkaitan dengan kecerdasan artifisial. Saya mau lihat kira-kira pemahaman abal adik-adik itu seperti apa sebelum menerima pembelajaran baru hari ini. Silakan klik linknya. Di dalam link itu ada permintaan nama adik-adik, habis itu kelasnya, habis itu di situ ada beberapa soal. Silahkan kerja soal. Berdasarkan hasilnya itu adalah merupakan pemahaman abal kalian. Bagaimana kemampuan kalian, bagaimana kemampuan kalian tentang kecerdasan artifisial, bagaimana aplikasi kecerdasan artifisial, bagaimana operasinya, dan bagaimana kolaborasi dari aplikasi kecerdasan artifisial. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan definisi, karakteristik, dan cara kerja kecerdasan artifisial. Yang berikut memberikan contoh penerapan kecerdasan artifisial di bidang umum dan khusus. Yang berikut mengidentifikasi profesi di bidang kecerdasan artifisial. Dan yang terakhir menerapkan kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial untuk tugas sederhana. Yang pertama, apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia, seperti penalaran dan pengambilan keputusan. Sebelum saya lanjut, berdasarkan definisi ini, kira-kira pernah tidak kalian dengar kecerdasan artifisial? Pernah tidak? Pernah. Oke.
kecerdasan artifisial apa sebagai contoh yang pernah kalian dengar? Silakan. Gemini. Apa lagi? Yang lain? Cici, oke. Apa lagi? ChatGPT. Saya mau tanya. Di Cici, saya ambil Cici. Kira-kira di Cici apa yang kalian cari di situ? Oke, mencari materi presentasi. Kalau di Gemini, kalian pernah cari apa di Gemini? Pernah cari sesuatu di Gemini atau hanya sekedar bahwa Gemini itu merupakan AI? Pernah cari sesuatu di dalamnya? Pernah. Kalian cari apa di Gemini? Makalah. Oke. Apalagi tadi ChatGPT. Kalian buat apa di ChatGPT? Ya? Sama, sudah tugas ya. Di situ kalian bisa membandingkan bagaimana hasil dari Gemini, bagaimana hasil dari ChatGPT. Demikian juga yang satu dari Cici. Masih banyak AI yang lain. Contoh di AI itu kan ada BTAI. Masih banyak juga Gemini. Pokoknya banyak sekali yang merupakan Gemini yang kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, bagaimana karakteristik utama kecerdasan artifisial? Yang pertama, belajar dari data. Dia mempelajari pola dari data besar, machine learning, dan semakin pintar seiring waktu. Artinya ada perubahan setiap waktu. Yang kedua, beradaptasi, mampu memperbaiki kesalahan sendiri dari pengalaman seperti hasil suara yang lebih akurat. Yang berikut, mengenali pola. Bagaimana menemukan pola tersembunyi dan membuat keputusan otomatis. Contohnya deteksi penipuan. Misalnya di bank itu banyak sekali penipuan. Bagaimana orang bisa membobol bank, bagaimana bisa mengambil sendiri uang dari bank. Bagaimana kita deteksi? Orang bank bisa mendeteksi siapa yang sudah mendeteksi mereka punya isi uang di dalamnya. Itu contoh. Yang berikut keterbatasan, tidak memiliki emosi, kreativitas, atau intuisi manusia, bergantung pada data berkualitas. Dia tidak bisa berkreativitas. Emosi tidak ada. Kalau manusia itu kan ada emosi, ya? Ada kreativitas. Di sini tergantung data yang berkualitas. Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama input data, yang kedua pemrosesan menggunakan algoritma untuk belajar pola, yang terakhir adalah output hasilnya. Memberi prediksi atau keputusan seperti terjemahan bahasa. Yang berikut, bagaimana aplikasi KA dalam bidang umum? Aplikasi KA dalam bidang umum itu misalnya dalam bidang ekonomi, rekomendasi produk, e-commerce, chatbot layanan pelanggan, meningkatkan penjualan dan efisiensi. Yang berikut dalam bidang pemerintahan, contohnya smart city. Bagaimana tujuannya apa? Mengurangi biaya, meningkatkan transportasi. Dalam bidang pendidikan, contohnya adaptive learning, contohnya di situ ada Duolingo. Yang terakhir contohnya dalam bidang kesehatan, deteksi penyakit, contohnya kanker, tumor, dia bisa deteksi. Dalam bidang khusus saya tidak perlu jelaskan. Profesi menarik di bidang KA. Kira-kira profesi apa yang menarik dalam kecerdasan artifisial? Yang pertama, data scientist. Menganalisis data untuk insight, membuat model prediksi. Machine learning engineer, membangun algoritma KA, mengoptimalkan model KA akurat, dan seterusnya. Itu merupakan pekerjaan yang menarik di bidang KA. Bagaimana kolaborasi manusia dengan KA? Manusia menggunakan KA sebagai mitra untuk tugas spesifik, bukan pengganti. Ingat, manusia itu bukan menggantikan, KA itu bukan menggantikan manusia, dia hanya teman, mitra. Yang pertama, desain kreatif. KA menghasilkan gambar, habis itu desainer mengedit. Yang kedua,
penelitian dan analisis data. KA mengolah data besar, manusia menginterpretasi. Artinya masing-masing ada pekerjaannya. Di penelitian tulisan, KA ini contoh aplikasi nanti Grammarly atau Hemingway nanti. KA memperbaiki ejaan, tapi manusia menambah konteks. Kita yang menambah konteks, tapi dia memperbaiki tulisan ejaan. Pemrograman. Contoh di situ, GitHub, Copilot disarankan kode, tetapi manusia atau programmernya. Aplikasi KA gratis untuk siswa. Apa aplikasi yang bisa kalian kerjakan? Ini contohnya, Grammarly, Quizzes, Delphi, habis itu Duolingo. Apa tugasnya? Menyusun teks, buat soal otomatis, generasi gambar dari teks. Habis itu ada deep learning bahasa. Ini contohnya, edit esai sekolah, buat kuis mata pelajaran, buat ilustrasi project, belajar bahasa asing. Oke, demikian materinya. Selanjutnya nanti kalian diminta untuk duduk diskusi bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah LKPD. Sebelum membuat LKPD, mungkin ada pertanyaan dari adik berkaitan materi yang saya sampaikan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita langsung menyelesaikan sebuah LKPD. Jadi saya sudah bagi LKPD-nya. LKPD itu kita memilih aplikasi AI yang bisa menyunting teks. Saya ambil contoh saja berkaitan dengan di sini ada 3 aplikasi. Aplikasi yang pertama itu Grammarly, yang kedua itu Flipboard, yang ketiga itu Hemingway Editor. 3 adik pilih saja. Kira-kira mana yang lebih mudah bagi adik? Di sini masing-masing ada kekurangan dan kelebihan. Kalau Grammarly dia memerlukan akun. Flipboard juga memerlukan akun, tetapi Hemingway dia tidak memerlukan akun. Artinya kalau ada adik belum memiliki akun, boleh menggunakan aplikasi Hemingway Editor. Bagaimana langkah-langkah kerjanya? Kalian buka aplikasi Hemingway di desktop kalian. Sudah buka? Sudah. Yang berikut, kalian lihat di teks yang sudah saya bagikan. Di situ ada teks paragraf yang menjadi tugas kalian. Kalian ketik tulisan itu. Di situ ada salah dan ada benarnya. Jangan kalian perbaiki dulu sebelum kalian masukkan ke Hemingway. Kalian ketik berdasarkan data yang saya berikan. Sudah ketik? Sudah. Tugas kalian sekarang adalah copy paste hasil ketikan kalian ke Hemingway. Copy paste tulisannya dari Word ke Hemingway. Oke, sudah? Sudah. Kalau sudah copy paste, kalian perhatikan di Hemingway-nya. Ada tidak sesuatu yang baru di Hemingway? Ada? Ada. Apa yang sesuatu yang baru? Apa yang baru di situ? Di situ sudah diberikan warna kalau tidak salah, ya? Diberi warna. Kira-kira apa maksud dari tulisan diberi warna di Hemingway? Apa maksudnya? Ya, kesalahan ketiga. Ada tadi sudah mengetik sesuatu dan ternyata hasil ketikan itu dalam bentuk masih ada kata atau kalimat yang salah. Nah, apa tugasnya Hemingway? Dia bisa mendeteksi kesalahan, memperbaiki kesalahan itu. Siapa sudah tadi? Kebakaran? Sudah? Oke, Valentinus bagaimana? Coba beri penjelasan berkaitan dengan hasil perbedaan. Kami bekerja tadi di bawah dan Hemingway ini bisa mendeteksi kesalahan jika yang kami buat dan memperbaiki. Oke, bisa berikan contoh yang salahnya? Yang salahnya dari di sini itu kata cepat. Yang pertama dia akan mencari sebelum kopi Hemingway itu kata katanya itu cepat dan setelah kami mengkopinya di Hemingway, ya dia mendeteksi
bahwa sebetulnya di ada itu salah dan memperbaikinya yang benar itu pada cepat. Oke, beri tepuk tangan. Itu sebagian dari contoh yang sudah dideteksi. Dari kata cepat, ternyata Hemingway bisa mendeteksi menjadi cepat. Dan saya rasa masih banyak yang lain tadi. Anda bisa berikan jawaban ke saya dulu, kira-kira apa lagi selain cepat itu tadi yang sudah dideteksi oleh Hemingway? Ada? Siapa yang sudah bisa temukan hasil deteksinya, hasil perbaikannya? Siapa? Ayo. Nah, mana? Ayo silakan berdiri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan ada kata yang dimana tadi kami itu sudah menelusuri di Hemingway, tapi ternyata kata itu sudah dideteksi oleh Hemingway dan ternyata katanya itu salah. Dan yang benarnya tadi itu yang pertama tadi dari kata makin, ternyata kata makin itu salah, tapi yang benarnya itu kata semakin. Jadi itu adalah salah satu kata yang sudah dideteksikan oleh Hemingway. Oke, beri tepuk tangan. Kata lainnya, ketika kita masukkan kata makin, ternyata Hemingway bisa mendeteksi bahwa makin itu bukan kata yang benar. Tetapi yang benarnya apa? Semakin. Nah, bagaimana kita bisa merubahnya? Kita klik yang benarnya supaya bisa ganti di kata yang salah. Oke? Oke, saya ambil contoh misalnya makin, saya klik di semakin, maka ubah sudah di paragrafnya menjadi semakin. Nah, silahkan kalian klik semua yang benar dulu di sini. Selesaikan. Biar nanti sebuah paragraf yang sempurna. Oke. Silahkan klik semua yang benar. Maka akan menjadi sebuah tulisan yang sempurna. Sudah semua? Kalau sudah, tugas berikutnya kan di LKPD ini, ketika kita sudah merubah paragrafnya, kita copy lagi file itu, kembali lagi ke. Selanjutnya, saya akan memberikan tugas kepada kalian, tugas yang kedua, untuk membuat sebuah peta konsep berkaitan dengan pemanfaatan KA di bidang umum. Ada 5 kelompok, maka ada 5 bidang juga yang akan kita selesaikan. Kita mulai dari materi pertama. Nanti kelompok 4, mana kelompok 4? Oke. Kelompok 4, mereka akan menyelesaikan tugas yang pertama. Kelompok kedua, kelompok 5, mana kelompok 5? Oke. Kelompok 5 menyelesaikan tugas yang kedua. Bidang apa? Bidang pendidikan. Sekarang kelompok berikut. Oke, kelompok 1 mana? Oke. Kelompok 1 di bidang ekonomi. Oke, kelompok 1 bidang ekonomi. Yang berikut bidang kebudayaan. Bidang kebudayaan kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke. Kelompok 2 bidang kebudayaan. Kelompok itu berapa tadi? Kelompok 3 materi terakhir bidang industri.
Oke, yang berikutnya, aplikasi apa yang kita gunakan? Sekarang ada di semua, tampilkan aplikasi Gemini. Sudah? Di Gemini, adik-adik buat prompt atau perintah, silakan ketik perintahnya ini. Ketik perintah ini di promptnya. Ini. Ini perintahnya. Buatkan peta konsep tentang pemanfaatan KA di bidang apa yang kalian pakai masing-masing. Yang bidang pendidikan ganti dengan bidang pendidikan. Pendidikan. Yang bidang industri ganti bidang industri. Yang ganti hanya di sini saja. Di bidangnya ini. Oke. Ini bidang sesuai dengan yang didapat itu sesuai dengan permintaan kita. Kita minta dari buat apa konsep utamanya, subkonsepnya dan contohnya. Nah dari penjelasan itu kita minta lagi lanjutan dalam peta konsep tersebut dalam gambar atau grafis. Muncullah peta konsepnya. Ada yang sudah yang belum? Itu. Ya.
Ada semua tadi sudah diskusi dalam kelompok kecil kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Bagaimana kita menyelesaikan sebuah tugas sederhana. Salah satu tugas sederhana itu adalah pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam semua bidang. Bidang apa yang kita pakai tadi? Dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, kebudayaan, industri, ekonomi. Apa yang kita minta di situ? Bagaimana kita memanfaatkan sebuah aplikasi AI, yaitu tentang Gemini. Oleh selain Gemini, kita pakai tadi Gemini, kita menggunakan untuk membuat sebuah konsep utama, subkonsep dan contoh. Dari penjelasan itu kita buat dalam bentuk peta konsep. Ketika kalian sudah cari tadi, maka muncul contoh peta konsep yang dapat itu seperti ini. Bagaimana membuat peta konsep di bidang pendidikan. Ada penjelasan dari atasnya, tapi dibuat simpel. Sesimpel ini. Contohnya di sini adalah konsep utamanya personalisasi pembelajaran. Yang kedua, peningkatan dan efisiensi dan administrasi. Yang berikut, pengembangan konten dan metode pengajaran. Itu contohnya. Ini subtemanya ke bawah. Subtemanya habis itu bagaimana contoh dari subtema tersebut. Apa contohnya di dalam kelas? Contoh lain di dalam kelas itu adalah bagaimana kita membuat struktur kelas. Kita beri data yang dari kepala sekolah, wali kelas, ketua kelas, wakil, dan seksi dan lainnya. Maka muncullah sebuah struktur kelas yang akan kita pajang di dalam ruangan. Atau contoh lainnya apa? Misalnya siapa yang masuk dalam struktur OSIS di sini? Organisasi OSIS. Siapa? Satu orang saja? Nah, kalau misalnya kalian minta dibuat untuk membuat struktur OSIS, maka bisa kita manfaatkan aplikasi AI. Salah satunya apa? Gemini. Semua tadi kalian sudah menyelesaikan 2 pekerjaan. Pekerjaan apa? Pekerjaan yang pertama tadi adalah bagaimana adik-adik kolaborasi kecerdasan artifisial. Itu bagaimana kita mendeteksi kesalahan dalam sebuah tulisan, dalam sebuah paragraf. Kita bisa tahu bagaimana tulisan yang pas, yang benarnya bagaimana. Maka apa yang kita percayakan? Kita dibantu oleh KA. Ada sebuah aplikasi tadi yang bisa membantu kita. Tugas yang kedua tadi, anak-anak bisa membuat peta konsep dari contoh penerapan KA di sebuah bidang. Masing-masing kelompok tadi bisa kerjakan itu. Oke. Saya mau tanya kembali dulu. Ingatan adik-adik berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira apa yang sudah kita pelajari pada pembelajaran hari ini? Ada yang tahu? Oke, Valentinus. Saya tahu tadi itu tentang kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Saya itu tadi kecerdasan artifisial. Kecerdasan mesin atau program komputer yang bertindak seperti manusia. Program komputer yang bisa bertindak seperti manusia. Anda bisa menjawab lagi apa itu kecerdasan? Oke, silakan. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membuat mesin atau program komputer yang bisa berpikir dan bertindak seperti manusia. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Anda. Apa itu kecerdasan artifisial? Adalah teknologi yang membuat mesin atau program komputer seakan-akan bisa seperti manusia. Dia bertindak seperti manusia. Oke, selanjutnya apa lagi yang kita pelajari? Selain pengertian KA, apa lagi? Apa lagi? Ya? Pengaplikasian? Oke. Pengaplikasian KA dalam bidang umum. Contohnya apa? Dalam bidang apa? Kesehatan. Apa contohnya dalam bidang kesehatan? Deteksi penyakit. Contohnya penyakit apa? Oke, serangan jantung, tumor dan sebagainya. Itu adalah KA yang bisa membantu kita.
dia tidak bisa menggantikan kita, tapi bisa membantu kita. Oke? Itu sebagian contohnya. Bidang pendidikan tadi apa, ekonomi apa, dan yang lain, budayanya apa, industri juga apa. Oke, jadi berapa lagi yang sudah kita pelajari? Apa yang kalian diskusikan dalam kelompok? Ya? Apa yang kalian diskusikan tadi? Ya? Ya? Membuat apa? Membuat peta konsep. Peta konsep dari apa? Dari sebuah bidang. Nah, apa yang kalian gunakan tadi? Apa yang kalian gunakan? Ya? Apa? Gemini. Itu salah satunya. Bukan. Kenapa saya katakan salah satunya? Karena aplikasi yang kita gunakan atau artificial intelligence yang kita pakai bukan hanya Gemini. Nah, tetapi bisa juga ChatGPT. Jalan. Ada lagi namanya Grok. Nah, ada Grok juga. Grok juga lebih luas ya. Apa saja yang kita minta pasti mereka berikan. Contoh yang tadi kita minta peta konsep, dia tampilkan peta konsepnya. Oke? Nanti ada yang juga bisa terapkan dalam kelas ya. Kira-kira peta konsep apa lagi yang perlu kita buat di dalam kelas. Oke, bertemu kami. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Nanti bertemu kami. Terima kasih, selamat siang. Siap.